Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Inilah nyanyian orang-orang yang lagi asyik, passionate dengan dunianya, yang lagi asik dengan hobinya. Janganlah mengganggu kami, biarkan kami sendiri. Let us alone. Gairah tersebut tidak bedanya dengan anak-anak yang lagi asik dengan mainannya. Ada yang sampai lupa makan, lupa mandi, lupa belajar, lupa tidur. Ketika ibunya memanggilnya untuk belajar, maka pasti mereka akan berkata, ntar mak, aku lagi asik main mobil-mobilan. Aku lagi asik main sepeda, main boneka. Jangan ganggu aku, ntar mak, ntar. Pada tingkat emosi tertentu, ada yang sampai ribut dengan mamanya karena dianggap sebagai pengganggu, penghalang untuk mereka menikmati dunianya, menikmati dunia mainannya. Apalagi ya, kalau orang dewasa hobi ya, apalagi hobi tersebut telah mendarah daging, berurat akar, melekat, meresap benar ke dalam hati sanubari. Maka jika ada orang lain yang menghalanginya, maka orang itu dianggap sebagai musuh, sebagai penghalang untuk dia menikmati zona nyamannya itu. Kira-kira seperti itulah reaksi orang Israel terhadap Musa. Keluaran 14 ayat yang ke-12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Hal ini mereka katakan ketika keselamatan mereka terancam. Pasukan Firaun semakin mendekat dan siap membunuh dan melenyapkan mereka. Yang pertama yang mereka lakukan adalah di ayat yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Karena ketakutan, mereka berseru memanggil nama Tuhan. Ya, seharusnya memang demikian. Seharusnya demikian. Sebagaimana kita memanggil nama Tuhan karena kita percaya Tuhan yang kita panggil adalah Tuhan yang dapat menolong kita. Maka orang Israel juga demikian. Mereka memanggil nama Tuhan karena mereka yakin, mereka percaya Tuhan dapat menolong mereka. Tetapi hal ini tidak bisa mereka pertahankan. Setelah mereka mengarahkan pandangan mereka ke Tuhan, kemudian mereka mengalihkannya kepada Musa. Dan mereka berkata kepada Musa, ayat 11, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami. Jadi Musa dianggap sebagai pengganggu kenyamanan orang Israel, zona nyaman orang Israel, sebagai pengganggu kenikmatan orang Israel pada waktu menikmati kelimpahan makanan, pada waktu sedang menikmati daging,
pada waktu sedang menikmati ikan bawang prei yang ada di Mesir. Memang mereka bangsa jajahan, memang mereka dijajah, diperbudak di Mesir. Berawal dari generasi Yusuf, mereka ditempatkan di Goshen. Di Goshenlah orang Israel turun-temurun beranak cucu, menjadi peternak dan petani. Oleh sebab itu, sekalipun mereka dijajah, masalah kebutuhan makan minum bukanlah masalah bagi mereka. Mereka dapat mencukupkan kebutuhan mereka dengan bertani dan juga beternak. Dan mungkin juga Goshen merupakan lumbung, gudang bulog bagi kerajaan Mesir. Oleh sebab itu, pada saat Musa membawa mereka keluar dan mereka menghadapi bahaya kematian, bahaya kelaparan, mereka ingat Mesir. Pada saat mereka ingat Mesir, mereka mempersalahkan Musa. Jadi mereka anggap Musa sebagai biang keladi dari terancamnya hidup mereka mau dibunuh oleh Firaun, sebagai biang keladi bagi terancamnya hidup mereka mati kelaparan dan kehausan. Karena apa? Musa telah membawa mereka keluar dari zona nyaman mereka. Mereka lebih memilih mati dalam dunia perhambaan dosa. Mereka lebih memilih mati dalam perbudakan dosa daripada harus mati karena kebenaran di padang gurun. Ya, mereka tidak lagi berpikir bagaimana mempersembahkan korban Paskah. Mereka tidak berpikir bagaimana supaya bisa mencapai tanah Kanaan, tanah yang subur. Yang mereka berpikir adalah hari itu ketika keselamatan mereka terancam, entah mau dibunuh oleh Firaun pada waktu bahaya yang pertama, dan setelah itu pada waktu mereka kelaparan. Mereka ingat Mesir, mereka ingat Mesir, mereka ingat Mesir. Memang Musa telah berhasil membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Musa belum berhasil mengeluarkan memori indah orang Israel, memori indah orang Israel tentang Mesir yang makmur soal makan minum. Allah telah mengeluarkan mereka, telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi suasana Mesir itu masih terekam di dalam diri orang Mesir. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu pada waktu mereka mengalami kelaparan, mereka ingat Mesir. Dan pada saat mereka lapar, mereka mempersalahkan Musa sebagai biang keladi dari membawa mereka keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Mesir, oleh orang Israel, apa yang dilakukan oleh orang Israel, mungkin itu juga pernah kita lakukan. Kita harus akui keputusan kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat membuat kita harus keluar dari zona nyaman. Injil yang benar itu mengobok-obok, mengganggu kenyamanan kita, mengganggu ketenangan kita. Itu Injil yang benar. Injil yang murni itu pasti mengganggu kenyamanan kita. Yang selama ini kita sudah nyaman dengan pola pikir yang salah. Yang selama ini kita sudah nyaman hidup tanpa Tuhan. Yang selama ini kita sudah nyaman hidup tanpa melibatkan Tuhan. Setelah kita bertobat, kita mulai belajar melibatkan Tuhan. Dan pada saat kita melibatkan Tuhan, ada konsekuensi logis dari pertobatan itu, yaitu apa? Kita harus tinggalkan dosa. Kita harus tinggalkan dosa. Pada saat kita meninggalkan dosa, membuat kita berada di zona nyaman. Tetapi kalau kita mencintai kebenaran, maka kita tidak akan menyerah. Sekalipun kita berada dalam zona nyaman. Memang ini dunia seperti ini. Yang namanya orang bertobat pasti berada dalam zona nyaman. Dan pertobatan yang benar akan membawa krisis dalam hidup seorang. Karena apa? Lewat pertobatan itu, kita sedang dibawa melihat ada tanah air surgawi, Kanaan surgawi. Disitulah
kita akan mengalami kenyamanan, kelegaan yang sesungguhnya, yang sejatinya. Selama kita hidup dalam dunia, kita tidak akan mengalami zona nyaman. Justru zona nyaman membuat hati kita melekat pada dunia. Tetapi pertobatan yang sesungguhnya akan membuat kita berada di zona yang tidak nyaman. Sehingga kita dapat melihat, kita bisa berkata ini dunia, saya sadar ini dunia. Jadi kalau hari ini saya mengalami ketidaknyamanan karena tuntutan kebenaran dalam diri saya, tidak masalah. Karena aku tahu dunia ini bukan rumahku. Suatu saat aku tinggalkan dunia ini, akan pulang ke surga. Di sanalah tidak ada air mata, di sanalah aku nyaman mengalami kelegaan. Jadi kita harus siap. Harus siap. Harus siap untuk apa? Setiap kita menerima firman, firman itu akan mengganggu kenyamanan kita. Akan mengganggu kenyamanan kita. Supaya apa? Kita lihat dunia. Ada dunia yang lain, itu surga yang kekal. Amin. Tuhan berkati.